Walaupun saat ini kita masih dipertemukan secara virtual, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang di hadapan Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita membawa hati kita. Namun sebelumnya kita mau satu dalam doa. Mari kita teman-teman, dimanapun teman-teman berada, kita satu di dalam Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami saat sore hari ini ataupun dimanapun kami berada saat ini. Kami mau datang kepadamu Tuhan, bawa setiap hati kami, hati yang terbaik kami mau berikan kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami menyerahkan ibadah virtual ini dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan Yesus yang berotoritas dan melalui ibadah ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang dapat pemulihan, sehingga Tuhan Yesus juga hadir buat teman-teman kami dimanapun teman-teman kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau mulai, dan biarlah kami persilahkan Tuhan Yesus juga hadir mengurapi setiap kami, mengurapi teman-teman semuanya, dan kami persilahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Dimanapun teman-teman Genjos berada, kita mau tetap jaga kesehatan, kita mau tetap jaga hati kita untuk Tuhan. Kita mau tetap menyenangkan Tuhan. Mungkin saat ini kita berontak, mungkin saat ini saat-saat yang sulit untuk kita, tapi kita mau percaya bahwa kuasa Tuhan dahulu, sekarang, dan selamanya masih sama. Kuasa Tuhan masih sanggup untuk menolong saya dan teman-teman. Ini kami Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami membawa setiap hati kami, kami membawa setiap pujian kami. Bahkan kami mau menyenangkan Engkau melalui setiap sembah kami Bapa. Datang Roh Kudus, Engkau yang kami rindukan saat ini Bapa. Yes. Engkau yang mengurapi setiap kami Bapa. Ini pujian kami Yesus, kami menaikkan di hadapan-Mu Bapa. Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin.
Tuhan, untuk setiap cinta-Mu, untuk setiap anugerah-Mu yang kami rasakan begitu luar biasa. Saat ini Tuhan, kami berserah di hadapan-Mu. Kami mengangkat tangan kami tidak mampu Bapa. Tetapi Tuhan, kami mau mendeklarasikan bahwa kami mau mengikut Engkau. Kami mau mengiring Engkau sepanjang hidup kami Bapa. Sampai akhir hidup kami Bapa. Kami mau mengikut Engkau. Kami mau mengiring Engkau. Biarlah kami semakin berkurang dan kuasa-Mu semakin bertambah dalam setiap hidup kami Bapa. Yesus. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Kami mengiring Engkau Tuhan. Mengiring Amin, amin. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Yesus. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena aku, namun
kuasa-Mu Yesus. Karena kami yakin Bapa, kuasa-Mu terlebih besar dari setiap masalah kami. Kuasa-Mu terlebih besar dari setiap beban kami Bapa. Kuasa-Mu dahulu, sekarang dan selamanya masih sama untuk menolong setiap kami Bapa. Yes. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kau tidak pernah terlambat menolong setiap kami Bapa. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu. Kami siapkan hati kami, kami siapkan pikiran kami, untuk kami ditaburi firman-Mu. Biar melalui firman-Mu Tuhan, menguatkan setiap kami. Ini kerinduan kami Tuhan, bahwa hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu Bapa. Kau sempurna Tuhan, bahkan begitu sempurna dalam mengatur hidup kami. Kami bersyukur untuk hal itu. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami, kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Kau yang sanggup mengubah kami melalui firman-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Kau sempurna rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa buat kami, dimanapun kami berada saat ini, di rumah ataupun dimanapun kami berada. Kami mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Tolong urapi setiap kami. Kami mau buka lebar-lebar setiap hati kami, supaya Tuhan Yesus boleh ketuk setiap hati kami, boleh menyadarkan kami betapa luar biasanya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami dan kami mau dididik, kami mau diajar, bahkan ditegur oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau terima firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Oke teman-teman, shalom semuanya, dimanapun teman-teman berada. Semoga semuanya baik-baik aja, semuanya sehat, gak ada yang lagi isoman, supaya semuanya juga boleh bersukacita sekarang.
Tapi misalkan ada pun tetap semangat dan jangan loyo, tetap punya semangat ya, tetap ada sukacita. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar tentang harapan. Teman-teman pernah nggak punya harapan? Mungkin gini, pertanyaannya aku ubah sedikit. Di 2 tahun ini, selama corona ini, seberapa banyak rencana teman-teman yang gagal? Mungkin banyak sekali hal-hal yang teman-teman udah rancang, teman-teman udah rencanakan, bahkan udah tinggal hari-hanya nih, tapi ternyata gagal. Entah itu ada PSBB, sekarang ada PPKM, bahkan PPKM lanjut terus per minggu, kayak setiap 1 minggu kayaknya udah selesai. Tapi ternyata masih nambah lagi. Ternyata mungkin banyak sekali teman-teman yang gagal nih rencananya. Tapi kita mau belajar hari ini tentang sesuatu yang jawaban doa yang Tuhan kasih itu kayak apa gitu. Nah, kita mau belajar di sini di Kejadian 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21, banyak sekali. Mungkin teman-teman bisa baca setelah ini atau mungkin dibaca dulu sekarang juga nggak apa-apa, terserah. Tapi di sini kita mau belajar nggak semuanya, ada lompat-lompat sedikit. Nah, di sini tentang perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Teman-teman tahu Abram siapa? Sebelum namanya menjadi Abraham yang kita tahu dan populer saat ini namanya Abram. Dia bapak orang percaya. Nah, tapi sebelumnya mungkin juga teman-teman udah tahu dan paham, mungkin hafal dengan cerita sekolah minggu ini bahwa Abraham ini awalnya nggak punya anak dan Tuhan kasih anak bernama Ishak gitu, yang melanjutkan keturunan Abraham sampai Tuhan bilang seberapa banyak sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut gitu, yang nggak terhitung. Nah, itu udah hafal mungkin teman-teman. Nah, tapi di sini kita mau belajar tentang jawaban doa yang Tuhan kasih melalui Abraham. Nah, kalau kita baca latar belakangnya Abraham, dia udah tua ya teman-teman, udah nggak usia yang dimana bisa punya anak, enggak gitu. Jadi mungkin hal yang mustahil untuk dilakukan oleh Abraham dan didapat oleh Abraham. Tapi di sini kita mau belajar bahwa Abraham sudah lama bergumul bersama istrinya. Sudah lama bergumul, pasti sudah hampir ya udahlah, nggak usah gitu, nggak usah lagi berdoa tentang hal itu gitu. Tapi di sini ternyata Tuhan tuh tahu hatinya Abraham. Kalau kita baca di sini di ayat yang pertama, tapi ini loncat-loncat ya. Ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah, ini firman Tuhan pertama, firman Tuhan yang di sini yang dikatakan Tuhan Allah kepada Abraham. Nah, kita mau baca lanjut yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, di sini kita tahu bahwa sudah lama sekali Abraham bergumul soal keturunan. Sampai akhirnya dia bilang sama Tuhan di ayat yang kedua sama yang ketiga, ya Tuhan, apakah emang aku tuh nggak bakal punya keturunan sampai nanti mungkin budakku atau orang kepercayaannya dia yang akan menjadi ahli warisnya, bukan dari keturunan, bukan dari darah dagingku gitu. Dia sampai bilang gitu sama Tuhan, saking memang nggak ada harapannya untuk dapat anak gitu. Tapi Tuhan bilang dan jawabannya, enggak loh, aku akan kasih kamu. Bahkan kalau kamu lihat di luaran sana ada banyak bintang, mungkin
ya segitu keturunan yang bakal kamu terima gitu. Bahkan kalau kamu bisa hitung, ya segitu itulah, sekitaran itulah jumlah keturunanmu nanti. Kalau dipikir-pikir, jawaban Tuhan tuh luar biasa di mana waktu yang nggak mungkin, tapi Tuhan bikin mungkin buat Abraham. Nah, berarti jawaban doanya Abraham, ya, ada kata ya dari Tuhan. Ada kata, oke, aku kasih. Mungkin teman-teman juga ada yang di sini, ada yang jawaban doanya, oke, langsung dikasih juga gitu. Tapi kita mau belajar di sini tentang jawaban ya. Tentang jawaban ya Tuhan, iyanya Tuhan tadi, ternyata di sini ada lebih dalam lagi, nggak cuma sekedar oke, aku kasih, selesai, Tuhan memberkati. Enggak. Di sini ternyata sangat kompleks. Jadi teman-teman, kan kita kalau teman-teman komsel, ayo komsel loh. Jadi kalau teman-teman komsel itu ada beberapa waktu yang lalu ngomongin tentang jawaban doa. Ketika jawaban doanya ada yang ya, ada yang enggak, karena memang enggak baik buat kita atau enggak benar buat kita, makanya jawabannya enggak. Terus juga ada juga jawaban tunggu gitu. Iya tak kasih tapi enggak sekarang ya, kayak gitu. Tapi kita mau belajar di sini tentang jawaban iya. Sama-sama iya. Tapi kita mau belajar hal yang berbeda, yaitu iyanya Abraham itu ada komanya, teman-teman. Ya, Tuhan bilang, ya aku kasih kamu keturunan sebanyak itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang enggak selesai di situ saja. Kalau kita baca di ayat yang ke-13. Kita mau baca ya teman-teman. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri dan bukan kepunyaanmu, kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Wow, iya, emang dikasih iya sama Tuhan. Tapi ternyata belakangnya wow, ada tantangannya loh teman-teman. Jadi jawaban doa Tuhan yang Tuhan kasih buat kita mungkin emang iya, mungkin teman-teman juga oke, aku dapat. Tapi ingat teman-teman, kadang memang ada tapinya di belakang. Nah, kayak jawaban doa yang diterima sama Abraham, tapi keturunanmu bakal jadi budak. Tapi keturunanmu bakal berada di sebuah menjadi bangsa yang asing, kayak diasingkan ke suatu negeri yang bukan miliknya, bahkan dibilang kalau akan menjadi budak dan dianiaya, bahkan lamanya itu 400 tahun, teman-teman. Lama bukan? Kayak kalau aku jadi Abraham ya dengan jawaban tapinya itu, ya udahlah Tuhan, nggak usah jadi aja, aku nggak jadi minta keturunan. Kasihan anak-anakku, daripada dia jadi budak mendingan nggak usah. Jadi aku cabut aja nih doaku. Mungkin secara manusia kita tuh kayak gitu. Ketika kita udah dapet nih, emang mungkin teman-teman yang dapat berdoa untuk sebuah pekerjaan, Tuhan aku pengen berdoa. Setelah dikasih ternyata di dalamnya ada tantangan yang harus ditaklukkan. Aku pernah dan akhirnya mundur. Tapi ternyata setelah aku belajar di sini, ternyata jawaban ya itu nggak melulu tentang ya dan sudah selesai. Tapi ternyata ada tapinya, ada tantangannya lagi gitu. Nah di sini seperti yang Abraham terima, jawabannya emang iya. Tapi ada sesuatunya, yaitu keturunannya akan mendapatkan sesuatu yang mungkin kalau dilihat di awal, wah berat banget. Tapi tenang teman-teman, jawaban doa yang ya, tapi ada tapinya. Jawaban doa itu ada yang ya dan memiliki tetapi itu enggak masalah, enggak apa-apa banget. Jawaban Tuhan selalu baik dan sangat baik adanya buat setiap kita, karena Tuhan tahu kapasitas kita seperti Tuhan tahu kapasitasnya Abraham. Gak berhenti di situ ya, kayak Tuhan udah kasih
tahu dia bakal kasih keturunan, tapi dengan catatan keturunannya akan seperti ini, bla 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 bla, hal yang nggak enak. Yang di sini dikatakan Abraham nggak kayak kita, nggak kayak aku maksudnya. Kalau aku tadi bilang, nek misalkan aku dikasih tahu kayak gitu, oke, jawaban doamu iya, tapi seperti ini kamu akan gini dengan hal-hal yang nggak enak. Mungkin aku nggak, Tuhan nggak jadi berdoa, atau nggak jadi doa ini aku panjatkan, udah aku cabut aja. Nah bedanya Abraham sama kita sekarang, Abraham terima hal itu, dia nggak protes, dia nggak kok ngomong sesuatu hal yang tidak mengenakan, karena memang dia punya iman di dalam Tuhan gitu. Nah sampai akhirnya di ayat yang ke-14 kita mau baca, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Nah, kalau di sini emang sih Tuhan kasih tapi di jawaban doanya Abraham, tapi ingat juga kalau Tuhan tetap sertai loh anak-anaknya Abraham nanti, keturunannya. Kalau 400 tahun banyak keturunan ya, enggak cuman 2, mungkin enggak cuman sampai cucunya Abraham, mungkin akan lebih lagi gitu. Nah, di sini juga kita mau belajar bahwa ternyata Tuhan tetap sertai kok. Bahkan dia enggak pernah ninggalin orang-orang yang percaya sama Tuhan. Nah, di sini dia bilang, tenang, emang sih ya ada tapinya, emang sih hal-hal yang tadi aku katakan gak enak gitu kalau kita dengan bahasanya kita gitu. Tapi Tuhan juga bilang, tapi bangsa yang memperbudak nanti akan tak hukum kok, tak hukum, tenang aja. Bahkan kalau kamu keluar nanti akan membawa harta benda yang banyak kok. Jawaban doanya kita emang ya ada tantangan, tapi tetap Tuhan kasih penyertaan. Sampai Tuhan bilang goalsnya nanti ini loh, bangsa yang memperbudak akan aku hukum kok. Dan kalau kalian keluar, mereka akan bawa harta yang banyak gitu. Jadi ini penghiburan yang Tuhan kasih. Memang jawabannya yang tadi agak enggak mengenakan, makanya Tuhan di bawahnya kasih penghiburan. Tenang, ada kok, nanti ada berkatnya kok gitu. Nah, terus ayat yang enggak cuman itu aja teman-teman, ternyata di ayat yang ke 15-16 kita mau baca. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Nah, kalau kita pikir lagi penghiburan dari kata tapinya Tuhan yang pertama, dari jawaban doa Abraham yang gak enak, penghiburannya ternyata lebih banyak dari yang dari tantangannya. Penghiburan yang Tuhan kasih udah dibilangin nanti bakal keluar kok, bangsa yang akan menghukum juga akan yang memperbudak akan dihukum kok gitu. Terus juga Tuhan bilang kamu akan mati dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sejahtera seperti itu. Bahkan juga dibilang bahwa nanti keturunan keempat akan kesini lagi. Itu udah penghiburan yang luar biasa yang Tuhan kasih buat Abraham saat itu. Saat terima jawaban doa yang tadi, yang di ayat yang ke 13 tadi yang gak ngenain itu tadi, ternyata dibalik semua itu banyak kok hal-hal baik yang Tuhan bikin juga di hidupnya Abraham dan keturunannya. Nah, di sini kita belajar tentang sebuah kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan di mana Tuhan akan pakai keturunannya Abraham, emang harus diperbudak dulu dengan ceritanya seperti itu, tapi Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan bangsa itu, tidak akan meninggalkan keturunannya Abraham, bahkan Tuhan akan bebaskan bangsa itu, bahkan Tuhan juga akan memberkatinya, memberkati Abraham juga gitu. Jadi kedaulatan Tuhan itu kayak apa ya, kedaulatan Tuhan, ya kekuasaannya Tuhan tuh sebegitunya, nggak bisa diselami oleh pikirannya kita. Mungkin kalau kita mikir tentang sebuah jawaban doa,
nek wes ya iya Tuhan. Misalkan aku minta kerjaan ya dapat dan oke banget. Ternyata enggak teman-teman, kedaulatan Tuhan tuh penuh, kekuasaan Tuhan tuh penuh untuk setiap kita. Jadi enggak ada yang bisa ngatur diri, enggak bisa ngatur kita enggak bisa ngatur kitanya sendiri. Kita enggak bisa ngatur hidup kita sendiri gitu maksudnya. Jadi kekuasaan Tuhan dalam hidup kita tuh emang masih ada dan tetap ada gitu. Walaupun jawaban doanya iya tapi harus terima tantangan, atau juga ada yang jawaban doanya tidak tapi tetap terima penyertaan gitu. Itu kedaulatannya Tuhan yang gak bisa dipikirkan gitu, gak bisa diselami oleh pikiran. Itu kekuasaannya Tuhan yang emang maha kuasa banget Tuhannya kita tuh. Jadi emang luar biasa banget. Atau mungkin juga Tuhan kasih jawaban tunggu, tapi dalam proses penantiannya itu Tuhan begitu luar biasa setia buat kita. Itu kedaulatannya Tuhan dan itu gak bisa diselami oleh kita. Nah, tapi kebaikan Tuhan itu selalu bisa dirasakan dalam proses penantian. Oh iya ya, dalam proses penantian ini ternyata Tuhan baik ya sama aku, ternyata Tuhan masih kasih ini, kasih itu. Itu kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bisa dirasakan, tapi kekuasaannya Tuhan, kedaulatannya Tuhan, itu benar-benar apa ya, Tuhan punya gitu. Dan yang nggak bisa kita pikirkan. Bahkan jawaban doa yang bakal kita terima dengan doa-doa kita sekarang pun kita nggak bisa mikirin itu gitu, nggak bisa rancangkan itu karena Tuhan begitu punya kedaulatan atas hidup kita masing-masing gitu. Begitu juga dengan Abraham. Tapi yang kita mau pelajari dari hal ini, Abraham nggak gersulo dengan hal-hal itu, nggak gersulo dengan jawaban doa yang Tuhan kasih. Dia nggak bersungut-sungut, padahal kalau dipikir nggak enak juga ya jawaban doanya kok kayak gini, tapi ternyata nggak. Abraham tetap mau terima itu. Kita mau belajar punya iman karena Abraham tuh nggak mandang apa yang dia terima teman-teman, tapi dia pandang sama sumber berkatnya. Siapa yang ngasih? Ya Allah. Maka apa yang dibuat Allah selalu baik buat kita. Tapi kalau kita pandangnya berkat yang kita terima, bisa aja kita bersungut-sungut. Kenapa sih dapatnya ini? Kenapa sih gini? Kenapa sih keadaannya jadi gini? Kenapa sih? Kenapa? Tapi daripada kita tanya kenapa yang gak ada habisnya karena itu memang kedaulatan Tuhan, mending kita cari, oh iya ya, Tuhan kan sumbernya. Jadi kita mau ubah cara pandang kita kalau kita dapat sesuatu yang nggak enak, ataupun yang nggak enak sekalipun, kita nggak mau pandang berkatnya atau tantangannya, tapi kita mau pandang Tuhannya. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita, yang pegang kendali penuh atas hidup kita. Kayak gitu teman-teman. Nah, kita mau lanjut lagi di ayat yang ke-17 sampai selesai. Kita bacain sekalian. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunanmu, lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, orang Yebus itu. Nah, di sini kita tahu ternyata nggak sampai berhenti di ayat yang ke-16, ternyata penyertaan Tuhan tuh sampai benar-benar goalsnya sampai dimenangkan loh teman-teman, sampai benar-benar dikasih sesuatu hal yang tanpa dipikirin. Mungkin kalau kita bacanya setengah, kalau kita bacanya cuma sampai ayat yang ketiga, Tuhan ternyata kayak gitu ya, masa ngasihnya ada tapinya, masa ada sesuatu di baliknya gitu. Tapi ternyata enggak teman-teman, semuanya punya maksud dan tujuan. Kita mau ubah cara pandang kita bahwa ketika kita menerima
berkat sekecil apapun atau jawaban doa yang sekecil apapun, kita mau berpikir bahwa bukan berkatnya yang kita mau junjung-junjung tinggi, tapi kita mau pandang bagaimana penyertaannya Tuhan yang ada buat kita. Jadi teman-teman, firman Tuhan hari ini ngomongin tentang Abram, tentang jawaban doanya. Memang Tuhan kasih ya, tapi di belakangnya ada tapi yang begitu nggak enak. Tapi ingat, ada penyertaannya Tuhan. Nah, di sini kita mau belajar bahwa apapun jawaban doanya, apapun berkat yang kita terima, kita nggak mau pandang itu. Kalau kita pandang itu, kita bisa kecewa, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang kecewa dengan jawaban interview kayak aku yang habis ditolak, atau mungkin juga kecewa dengan situasi yang ada. Tuhan, aku berdoanya di hari-hari ini tuh aku gini, tapi ternyata kenyataannya enggak. Atau juga jawabannya ya, oke, kamu aku kasih sekolah yang kamu pengen, tapi di situ kamu harus ada yang dikerjakan ya. Nggak berhenti loh ya rencananya Tuhan. Nah, di situ teman-teman mulai ngedumel, Tuhan, aku sekolah di sini kok gini sih, kok gini, harusnya kan nggak gini. Nah, kita nggak mau pandang hal itunya, tapi kita mau pandang siapa yang kasih itu. Kita mau fokus sama penyertaannya Tuhan. Oh, ternyata dengan tantangan yang kita terima, dengan jawaban doa yang kita terima, Tuhan tetap ada kok. Tuhan tetap sertai. Bahkan kita belajar di sini ada goals-nya kok. Ada kok. Nggak berhenti kok ceritanya kita di sini. Ceritanya Tuhan masih ada. Bahkan rencananya Tuhan tetap jalan kok walaupun rencananya kita gagal. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman yang ada di rumah, yang ada di dimanapun, ada yang di kosan karena nggak bisa pulang, karena PPKM mungkin, sendirian. Kita mau belajar teman-teman, kalau misalkan emang jawaban doanya Tuhan tuh gak bisa diselami sama pikirannya kita, tapi yang bisa kita rasakan adalah kebaikannya Tuhan. Kebaikannya Tuhan tuh tetap ada dulu, sekarang, dan selamanya. Dan percayalah sekali lagi teman-teman, rencana kita gagal, rencananya kita gak enak, atau rencananya kita sulit saat ini, ada penyertaannya Tuhan. Dan kita nggak mau fokus sama berkat yang kita terima. Kalau kita terima, lihatnya cuma di sudut pandang berkat, nanti kita bisa kecewa ya. Tapi kalau kita mau pandang Tuhan Yesusnya, siapa yang kasih berkat ini? Oh Tuhan, Tuhan tetap ada buat aku. Walaupun jawabannya enggak, jawabannya iya, tapi belakangnya ada bla 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 blanya, gak apa-apa. Tapi kita mau pandang siapa yang kasih, sumber berkatnya tuh siapa? Tuhan. Jadi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan tuh kasih jawaban doa yang begitu luar biasa. Kita mau lebih lagi untuk sadar betul bahwa situasi yang gak enak ini gak ngerubah ceritanya kita. Situasi yang berat ini, kegagalan ini, kekecewaan ini, itu gak ngerubah ceritanya Tuhan. Amin teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa aku bagikan dimanapun teman-teman berada. Semoga ini bisa jadi kekuatan, bisa jadi penghiburan buat teman-teman. Tuhan memberkati. Bisa kita dapat, tapi percayalah Tuhan Yesus tetap berserta kita. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Kami sadar Tuhan, kalau kami gak bisa dapat apa yang kami miliki, tapi kami mau tetap pandang Tuhan, kami mau tetap pandang Yesus.
tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami sadar Tuhan, semua gak bisa kami miliki saat ini. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Kami mau tetap percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau kami gak bisa berharap saat ini dengan keadaan kami. Ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat setiap rencana semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Izinkan aku berdoa buat teman-teman yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang begitu luar biasa. Kami bersyukur kalau Tuhan Yesus masih ada dan setia buat kami. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kalau Tuhan Yesus ajar kami untuk semakin percaya kepada Tuhan, walau kami tidak bisa melihat rencananya Tuhan, tapi kami mau belajar untuk setia dan percaya kepada Tuhan. Kami gak mau pandang berkat apa yang boleh kami terima, berkat apa, wujud apa, sebesar apa berkat yang boleh kami terima, tapi kami mau untuk pandang dan fokus hanya kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Ubah cara pikir kami, ubah cara pandang kami, supaya kami tidak memandang sesuatu dari apa yang kami terima, tapi bagaimana kami mau memberi dan mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami tutup firman-Mu dan kami mau terima, biarlah hati kami boleh semakin hari semakin berbuah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, salam teman-teman, puji nama Tuhan. Ya, di kesempatan hari ini kita berjumpa lagi. Ya, dengan ibadah online-nya. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah merasakan hadirat Tuhan. Tadi kita sudah muji, memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang sangat indah sekali ya. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dimanapun teman-teman berada, dimanapun teman-teman ada saat ini, itu tidak mengurangi rasa hadirat Tuhan dalam hati kita ya. Ya, saya akan sampaikan beberapa pengumuman buat teman-teman walaupun lewat online ya. Jadi mungkin ini online yang terakhir. Jadi nanti kita mungkin
bulan depan kita bisa offline, kita bisa bersama-sama lagi ya. Jadi ayo nanti bulan depan kita ibadahnya di GBIS Kemuning. Jadi jangan lupa teman-teman harus datang ya, karena sudah offline loh. Masa online aja nonton, offline nggak datang kan nanti rugi. Jadi saya mengharap kehadiran teman-teman nanti di akhir bulan September teman-teman datang di GBIS Kemuning, kita ibadah sama-sama, kita akan have fun sama-sama di sana. Ya nanti tunggu kejutannya dari teman-teman pengurus ya. Jadi nanti ada banyak kejutan yang akan diberikan pengurus kepada teman-teman yang datang. Jadi jangan sampai tidak datang, oke? Dan jangan lupa kita ada komsel setiap hari Rabu jam 7. Jadi monggo teman-teman bisa gabung nanti lewat Google Meet atau Zoom meeting, nanti teman-teman bisa klik di linknya. Jadi nanti setiap hari Rabu kita akan ibadah sama-sama. Kita akan lebih dekat lagi, jadi nggak cuma 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tadi setiap hari. Nanti hari Rabu kita bisa bertatap muka walaupun lewat online ya, jadi nggak harus 1 bulan sekali gitu. Jadi saya berharap teman-teman nanti bisa datang di Meet Zoom dari Genjos ya. Oke teman-teman ya, puji nama Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang bertugas, buat teman-teman yang melayani, teman-teman yang mendengarkan dan melihat lewat YouTube. Jadi saya berharap kita lebih dekat lagi ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dari pengurus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Untuk penutupnya mari kita satu dalam doa. Segala puji hormat dan kuasa-Mu Tuhan, kami ucap syukur setiap sore hari ini Tuhan, anak-Mu bisa berkumpul walaupun lewat YouTube Tuhan. Kami percaya tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi kedekatan hati kita kepada Engkau Tuhan. Kami percaya setiap anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau selalu menyertai, menjaga dan melindungi Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur setiap kasih karunia-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sepanjang 1 bulan ini Tuhan, anak-Mu tidak bisa berkumpul, tapi kita bulan depan kita sudah bisa berkumpul Tuhan. Itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang melihat walaupun yang belum melihat YouTube ini Tuhan, kami menyerahkan dimanapun mereka berada Tuhan. Kau jaga, Kau lawat, lindungi Tuhan setiap mereka satu persatu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati kita tetap datang pada Engkau walaupun jauh Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap ibadah pada sore hari ini Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kita sudah mendengarkan pujian-pujian penyembahan dan firman Tuhan yang sangat indah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan anak-Mu berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami menyerahkan tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau jaga, lindungi Tuhan setiap perjalanan anak-Mu pulang walaupun di jalan maupun dimanapun mereka berada, dan Kau jaga dan lindungi Tuhan. Kami menyerahkan setiap ibadah pada sore hari ini Tuhan, kuasa-Mu. Kami ucap syukur juga Tuhan setiap kasih karunia-Mu Tuhan Engkau berikan kepada kami Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.